Halo sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu berada dalam lindungan Tuhan dan dimampukan untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita dengan baik. Selamat bertemu kembali di channel Keluarga Pandu dalam program Studi Alkitab. Studi Alkitab kita kali ini diambil dari kitab Yehezkel pasal 2 ayat 1 sampai 5. Sebelum mendengarkan penjelasan saya, silahkan sahabat-sahabat keluarga Pandu membaca teks Alkitabnya terlebih dulu. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membantu mengembangkan channel ini, supaya channel ini bisa bermanfaat untuk siapa saja. Yehezkel 1 ayat 3 menginformasikan kepada kita bahwa Yehezkel adalah seorang imam, bukan seorang nabi. Namun dia mendapat penglihatan tentang Allah dan Allah berfirman kepadanya. Karena itu Yehezkel juga disebut sebagai nabi. Dalam Yehezkel 2 ayat 1, Yehezkel disapa dengan anak manusia, Ben Adam. Permintaan Tuhan di ayat 1 agar Yehezkel berdiri di atas kakinya berhubungan dengan pernyataan dalam Yehezkel 1 ayat 28 yang mengatakan bahwa Yehezkel sembah sujud ketika melihat gambaran kemuliaan Allah. Jadi Yehezkel diminta berdiri supaya dia memperhatikan firman yang disampaikan kepadanya. Ada penafsir yang mengartikan ajakan untuk berdiri ini sebagai kesiapan orang yang akan menerima firman Tuhan. Bukan sikap seorang penyembah yang diminta di sini, tetapi sikap seorang pelayan yang siap berdiri tegak menghadap Tuhan untuk menerima tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Lagi pula kata amot di ayat 1 yang diartikan berdiri ini tidak hanya berarti berdiri, tetapi juga mengandung makna mengambil sikap. Jadi amot al-rakleka atau berdiri di atas kakimu lebih menunjuk kepada seseorang yang harus bersikap benar ketika dia menerima firman Tuhan. Ada juga penafsir yang mengartikan berdiri di atas kakinya sebagai ajakan agar Yehezkel mampu mengontrol atau mengendalikan dirinya sendiri. Di ayat 2, TBLI mengatakan tentang rohku, tetapi di teks Ibrani hanya dikatakan ruah tanpa kata sandang tertentu. Jadi bisa saja diterjemahkan roh. Banyak terjemahan Alkitab menerjemahkan ruah ini dengan the spirit atau menggunakan kata sandang pasti. Meskipun tidak dikatakan bahwa ini roh Tuhan, namun banyak penafsir setuju bahwa roh ini berhubungan dengan daya atau kekuatan ilahi yang meneguhkan Yehezkel. Ruah wata amidenial raklai. Roh meletakkan aku di atas kakiku, mengandung makna penghargaan atas diri sang nabi dengan segala keberadaannya, dan sang nabi sendiri harus yakin atas kemampuan dan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Dengan demikian, karya roh ditekankan dalam hubungan dengan membuat sang nabi bisa berdiri, siap menerima firman yang disampaikan kepadanya. Kata watabo biruah atau roh memasukiku adalah gambaran dari kehadiran roh dalam diri sang nabi untuk menguatkan dari dalam dirinya. Calvin mengatakan bahwa ini menunjukkan bahwa Allah tidak hanya berkarya melalui firman-Nya, melainkan juga melalui roh yang menuntun untuk memahami firman yang disampaikan. Kata wa esma dari sama di ayat 2 yang diterjemahkan TBLI dengan mendengarkan juga memiliki makna mendengarkan dengan penuh perhatian atau mengindahkan atau menaati atau mematuhi. Jadi dapat dikatakan bahwa sang nabi tidak hanya mendengarkan dia yang berfirman, tetapi juga menaati dia yang berbicara kepada nabi. Menurut Yohanes Calvin, nabi mengajarkan kita bahwa dengan mendengarkan firman, seseorang tetap berdiri di atas kakinya atau dihidupkan keyakinannya, tetapi karya rohlah yang membuat seseorang yang jatuh bisa bangkit untuk tetap berdiri di atas kakinya. Dengan demikian, firman yang disampaikan secara lahiriah akan semakin berguna ketika digerakkan oleh kuasa roh. Untuk itu, orang percaya harus selalu memiliki keyakinan bahwa Allah tidak hanya bekerja dalam diri setiap orang percaya melalui firman-Nya, tetapi juga melalui kuasa roh yang menuntun dan menerangi hati manusia. Di ayat 3, Tuhan berbicara tentang pemberontakan Israel terhadap Tuhan. Israel
Generasi yang ada saat itu dan nenek moyang mereka dikatakan mendurhaka terhadap Tuhan sampai dengan firman Tuhan disampaikan kepada Nabi. Kata Hamordim dari Maredu, dari kata Marat, secara harfiah berarti memberontak, namun bisa juga berarti melawan atau durhaka. Sementara kata Paseu dari Pasa juga memiliki makna yang sejajar atau mirip dengan Marat. Pasa mengandung makna memberontak atau melanggar atau murtad. Karena perbuatan Israel ini sudah berlangsung sejak nenek moyang mereka, makanya Israel di sini disebut sebagai bangsa pemberontak. Goyim Hamordim. Penyebutan bangsa-bangsa di sini menunjuk kepada Israel Utara dan Israel Selatan. Kata Marat yang digunakan 2 kali di ayat 3 ini dan ditambah dengan penggunaan kata Pasa menunjuk kepada tingginya intensitas pemberontakan Israel terhadap Tuhan. Apalagi dikatakan bahwa sampai hari ini mereka masih memberontak kepada Tuhan. Karena Israel sudah sangat mendurhaka kepada Tuhan, maka Tuhan sekarang mengutus sang nabi kepada Israel. Namun Yehezkel kembali disapa dengan anak manusia, istilah yang sangat sering digunakan oleh Yehezkel. Penyebutan ini bisa dimaknai bahwa pengutusan ini tidak memberi kekudusan atau status yang lebih pada Yehezkel. Dia tetaplah manusia biasa yang juga dapat binasa. Dia berbeda dari Allah. Dia bisa menjalankan tugas ini bukan karena kemampuannya sendiri, melainkan karena Roh Allah berkarya di dalam dirinya. Di ayat 4, kembali lagi ditegaskan bahwa Yehezkel dikirim kepada anak-anak keras kepala dan keras hati. Jika di ayat 3 penulis berbicara tentang anak-anak Israel, Bene Yisrael, di ayat 4 ini penulis menyapa mereka hanya dengan Habanim, tanpa kata Yisrael. Tetapi tentu saja jelas bahwa anak-anak di sini adalah anak-anak Israel. Di ayat 4 ini, anak-anak ini pertama disebut sebagai Panim Kese. TBLI tampaknya hanya menerjemahkan Kese, kata sifat yang berarti keras atau kaku. Biasanya diterjemahkan sebagai keras kepala. Namun kata ini bisa juga dimaknai sebagai leher kaku atau tegar tengkuk. Kese dipasangkan dengan panim atau pane yang berarti wajah atau muka. Mungkin maksud kedua pasangan kata ini adalah bahwa anak-anak ini seperti orang dengan leher yang kaku sehingga wajah mereka tetap terarah ke depan. Karena lehernya kaku, mereka tidak bisa memalingkan wajah mereka ke belakang untuk melihat Allah. Kedua, anak-anak ini disebut juga Hiske Lev. Lev mengandung makna hati atau batin manusia, atau hati nurani, atau pikiran, atau akal budi, atau pengetahuan, atau pemikiran, atau juga kesadaran. Makna kata ini juga berhubungan dengan kehendak dan sering dimengerti juga sebagai pusat emosi dan nafsu. Sedangkan Hiske dari Khasak memiliki arti kuat atau keras, tetapi juga mengandung makna keras kepala atau kurang ajar. Kebanyakan terjemahan bahasa Inggris menerjemahkan Hiske Lev ini dengan stiff-hearted atau impudent, sementara Panim Kese diterjemahkan dengan stubborn. Kalau dilihat dari bahasa yang dipakai untuk mengekspresikan perilaku anak-anak Israel ini, maka terjemahan Indonesia akan terlihat lebih keras kalau diterjemahkan anak-anak ini keras kepala dan kurang ajar. Terhadap pengutusan oleh Allah muncul pertanyaan, kalau anak-anak Israel ini keras kepala dan kurang ajar, dan mereka juga tidak mau mendengarkan Allah, apakah mereka akan mendengarkan sang nabi? Apakah ini tidak berarti pengutusan nabi akan menjadi pengutusan yang sia-sia? Tetapi kepada nabi juga muncul pertanyaan. Kalaupun tidak berhasil, apakah berarti sang nabi tidak akan pergi melakukan tugas yang diberikan Allah? Apakah nabi atau juga para pelayan yang diutus Allah hanya akan melakukan tugas pengutusan itu kalau yakin bahwa dia akan berhasil? Narasi di ayat 3 dan 4 menunjukkan bahwa pelayanan seorang nabi
tidak selalu mudah, bahkan tampaknya sulit untuk berhasil. Namun itu panggilan dan pengutusan yang diterima sang nabi dari Tuhan. Dalam situasi ini, pernyataan dalam ayat 2 menjadi sebuah keyakinan bagi nabi atau orang yang diutus bahwa di dalam kesulitan atau di tengah situasi yang sulit yang mereka hadapi, Roh Allah tetap menyertai dan memampukan sang nabi dan orang-orang yang diutus untuk melakukan tugas yang diberikan oleh Allah. Pada bagian selanjutnya dari bacaan ini, sang nabi juga dikuatkan agar jangan takut dan jangan gentar. Lihat Yeskel 2 ayat 6. Kembali lagi di ayat 5, Tuhan menyebut Israel sebagai rumah pemberontak. Ini adalah ungkapan yang sangat sering dipakai Yeskel sebagai sebuah sindiran keras kepada Israel. Namun kata Ibrani yang dipakai di ayat 5 yang diterjemahkan dengan pemberontak berbeda dengan yang dipakai di ayat 3. Di ayat 5 dipakai kata meri. Kata meri memang secara harfiah berarti pemberontakan. Namun kata ini juga mengandung makna pahit atau kepahitan. Kata meri berasal dari kata marah yang juga mengandung makna tidak taat atau tidak patuh atau bersikap kontroversial. Menurut Ulangan 21 ayat 18-21, marah pada dasarnya merujuk kepada pembangkangan anak-anak kepada orang tuanya. Sekarang kata ini dipakai untuk menggambarkan pembangkangan Israel kepada Tuhan. Dengan menggunakan kata bet dari bayit, yang berarti rumah atau tempat tinggal atau tempat berlindung, Tuhan ingin mengatakan bahwa dalam Israel tinggal atau berdiam atau berlindung orang-orang yang memberontak atau tidak taat kepada Tuhan. Berbicara tentang rumah di sini juga berarti berbicara tentang keluarga. Bet di Israel atau rumah Israel adalah istilah yang juga banyak dipakai Yehezkel. Selain itu, Yehezkel juga sering memakai istilah anak-anak Israel. Namun solidaritas keluarga di sini lebih menunjukkan solidaritas dalam ketidaktaatan kepada Allah, bukan solidaritas untuk setia dan taat kepada Allah. Di ayat 5, Tuhan mengatakan kepada Nabi bahwa kehadiran Nabi di tengah-tengah anak-anak Israel itu yang penting. Jadi apakah mereka nanti akan mendengar apa yang disampaikan Nabi atau tidak? Yang penting adalah mereka tahu bahwa ada seorang Nabi di tengah-tengah mereka, bahwa di tengah-tengah para pemberontak ini ada Nabi yang setia pada Tuhan dan diutus oleh Tuhan ke tengah-tengah mereka. Jadi jelas di sini tidak ada kepastian atau jaminan apakah orang-orang yang memberontak ini akan mendengar sang Nabi atau akan menolak dia. Kembali di sini kata syama dipakai dengan makna yang sama seperti penggunaannya di ayat 2. Jadi yang diharapkan adalah umat tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mengindahkan dengan sungguh-sungguh atau menaati firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka. Sebagaimana Nabi taat kepada Tuhan yang berfirman kepadanya. Sementara itu, kata menolak diterjemahkan dari khadal yang secara harfiah berarti berhenti atau menghentikan. Namun kata ini juga mengandung makna mengabaikan atau menolak atau meninggalkan. Jadi maksudnya mungkin saja umat itu akan menghentikan pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi atau mengabaikan atau menolak pemberitaan Nabi. Namun bisa juga berarti mereka meninggalkan Nabi yang sedang menyampaikan firman Tuhan karena mereka tidak memedulikannya. Dengan demikian, apakah mereka akan mendengar dan menaati atau akan menghentikan pemberitaan Nabi, kehadiran Nabi atau seorang utusan Tuhan di tengah-tengah umat dan mau menyampaikan firman Tuhan kepada mereka, itulah yang lebih ditekankan. Aku mengutusmu dan kamu harus mengatakan dan mereka harus tahu. Inilah pola yang dibangun mulai dari ayat 3-5. Kalau utusan Tuhan ada di tengah-tengah umat dan berbicara tentang firman Tuhan, itu menandakan bahwa Tuhan peduli dengan umat. Jadi ini bukan sekadar ada atau hadir, tetapi hadir dan menyampaikan firman Tuhan.
Ini berarti, apakah sang utusan senang atau tidak dengan keberadaan atau sikap umat, dia harus tetap datang dan memberitakan firman Tuhan. Untuk itu dalam bagian lain dari Heskel 2 ini, sang utusan diminta untuk tetap menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan, bukan ikut-ikutan menjadi pemberontak. Lihat di Heskel 2 ayat 8. Jadi kalau umat melawan Tuhan, utusan Tuhan jangan melawan Tuhan. Terima penugasan dari Tuhan dan lakukan sebagaimana yang ditugaskan. Orientasi penugasan di sini bukan pada keberhasilan yang akan dicapai oleh yang diutus, melainkan pada ketaatan yang diutus. Ketaatan di Heskel diharapkan dapat menjadi teladan dan mendorong umat untuk taat, bukan ketidaktaatan umat menjadi pendorong untuk Yehezkel juga menjadi tidak taat. Jadi di sini kita berbicara tentang nabi sebagai model atau teladan. Demikian studi Alkitab kita kali ini. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk memahami firman Tuhan ini dan melakukannya setiap saat di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita.